Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Puji beserta syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita perbanyak mengucapkan untuk junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah subuh hari ini kita lanjutkan kajian dengan kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, karya dari Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Di pembahasan sebelumnya, masih di tema yang sama, kita membahas tentang ciri-ciri dari penduduk surga dan penduduk neraka. Setelah menyebutkan beberapa ciri-ciri dari penduduk neraka, penulis kemudian membawakan hadis-hadis terkait dengan ciri di antara penduduk surga, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, di mana kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, marra bi janazatin, bahwa ada jenazah yang kemudian lewat di zaman beliau atau di zaman Nabi SAW. Fa asna 'alaiha khairan, kemudian orang-orang memuji jenazah tersebut. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah bersabda, wajabat, 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 wajib, wajib, wajib. Wa marra bi janazatin fa asna 'alaiha syarran, kemudian lewat lagi jenazah yang lain, kemudian para sahabat mencela, mencaci jenazah tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajabat, 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 wajib, wajib, wajib. Wa marra bi janazatin fa asna 'alaiha syarran faqalat afaqultu wajabat, wajabat, wajabat. Kemudian pernah juga tidak ada Rasulullah ketika itu lewat satu jenazah, kemudian orang mencelanya, maka saya mengatakan, kata Anas bin Malik, wajabat, wajabat, wajabat. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, man asnaitum alaihi khairan wajabat lahul jannah. Siapa yang kalian puji-puji atas kebaikan-kebaikan yang dia lakukan ketika di dunia, maka wajib, maksud dari wajabat, wajabat, wajabat tadi adalah wajib dia masuk surga. Wa man asnaitum alaihi syarran, dan siapa yang kalian cela, kalian caci maki, wajabat lahun nar, maka dia wajib masuk neraka. Kemudian Rasulullah melanjutkan,
antum syuhada'ullahi fil ard, antum syuhada'ullahi fil ard, antum syuhada'ullahi fil ard. Kalian adalah para saksinya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa ciri penduduk surga dan bahkan juga ciri dari penduduk neraka yang berikutnya itu adalah orang yang baik dan orang yang buruk. Ciri penduduk surga adalah orang baik dan ciri penduduk neraka adalah orang yang buruk. Ciri-ciri biasanya orang yang baik ke Bapak Ibu. Kalau kita khususkan sedikit berbicara tentang orang yang baik, ciri-ciri orang yang baik Bapak Ibu, orang yang elok, kalau bahasa Jawanya orang yang elok. Ciri-ciri mereka ke Bapak Ibu atau yang bisa kita lihat, biasanya orang-orang yang elok ke Bapak Ibu, di mana hadir orang senang. Kalau yang tidak hadir dicari-cari di orang. Kalau yang meninggal dunia orang sedih. Itu biasanya orang yang elok. Di mana hadir orang senang. Itu ciri orang yang elok. Kini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya bisa awak tanya, awak ikut termasuk orang yang elok atau alun elok atau bahkan orang jahat. Itu tergantung kepada di mana berado, kira-kira orang senang, biasa atau benci jawab. Itu bisa menceliknya itu. Kalau di mana berado orang senang, berarti orang yang elok. Kalau di mana berado orang biasa-biasa saja, berarti hendak orang elok, hendak dia orang buruk, biasa-biasa saja. Kalau di mana berado orang tak ganggu, orang tak senang, berarti orang buruk. Itu ciri cara mencari sederhananya. Apakah awak tidak usah menilai orang lain Bapak, apakah awak orang elok atau orang buruk? Cari awak di rumah disenangi dek keluarga atau tidak? Awak bertetangga, banyak tetangga, disenangi dek tetangga atau tidak? Awak pergi ke pasar manggaleh jo tetangga-tetangga di pasar, disenangi dek orang lain atau tidak? Awak bekerja di kantor, ketika di kantoran tadi punya banyak kawan, awak disenangi dek orang atau tidak? Itu cara mencari awak itu orang elok atau tidak. Karena kata Nabi SAW, orang-orang lain itu adalah para saksinya Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Kalau kita elok, pasti mereka itu akan mempersaksikan, mereka akan merasakan, mereka akan menampakkan senangnya jawab. Tapi kalau kita adalah orang yang biasa-biasa saja, bahkan orang-orang yang buruk, maka orang-orang juga akan mempersaksikan hal yang sama. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, cara mencari awak itu elok atau buruk, salah satunya adalah dicari di mana berada kira-kira orang senang tak jawab, atau bahkan justru sebaliknya. Awak ada di rumah anak-anak tak senang jawab. Ketika meninggal awak senang hatinya. Ketika apai jauh-jauh misalkan kemudian tinggal di Jakarta 5 hari senang hatinya. Alhamdulillah tak ada amak lagi. Alhamdulillah tak ada ayah lagi. Karena ketika berada di rumah justru membuat mereka tidak senang. Atau juga tetangga misalkan payu dari tampek tadi orang lain senang sadanya. Alhamdulillah kecek orang. Nah, ini berarti kalau orang mengucapkan alhamdulillah atas kepergian awak, berarti awak termasuk orang elok atau orang buruk Bapak Ibu? Orang buruk. Kalau awak berkumpul dengan orang lain, misalkan berkumpul dengan orang lain, awak datang, orang lain senang, berarti awak orang elok namanya. Tapi kalau ada orang berkumpul, awak datang, orang ni bubar sadanya, berarti awak orang buruk. Bahkan ada loh yang, mohon maaf, insya Allah tidak disiko sekali lagi. Ada loh orang jamaah pengajian tahsin atau pengajian yang lainnya. Yang kalau orang ketiga, yang lain tuh jadi malih tuh ngaji. Awalnya mereka semangat mengaji, semangat belajar agama.
Tapi ketika orang itu tiba, yang lain amba saja hatinya. Dia pulang saja. Amo kalau tiba si anu biarlah nak ngaji. Berarti orang-orang yang seperti ini ciri penduduk neraka. Tapi nya rajin mengaji Ustaz, rajin sholat, walaupun rajin mengaji, walaupun rajin sholat. Jadi salah satu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari hadis yang tadi kita bacakan, ciri dari penduduk surga itu adalah kalau nyu orang elok. Orang elok ko bapak, orang yang disenangi de orang lain, disenangi de orang-orang kawan-kawannya, disenangi de keluarganya, disenangi de tetangganya, disenangi de orang-orang yang kenal dengan dia, maka ini adalah ciri dari penduduk surga. Walaupun ibadahnya seketek, walaupun ibadahnya cuman seketek, ibadahnya misalkan yang wajib-wajib saja, solat yang wajib, puasa yang wajib, tidak banyak ibadah yang lainnya. Tapi akhlaknya itu membuat orang lain di sekelilingnya itu senang. Kalau berhutangnya elok dalam berhutang. Bahkan kalau elok berhutang ke bapak ibu, dibayar topik waktu. Bahkan kalau bisa ketika membayar tadi diberikan kelebihan. Kalau disyaratkan kelebihannya dari awal terlarang. Tapi kalau awak ketika membayar hutang, kemudian awak lebihkan sebagai sukarela karena orang tadilah menolong awak, kita lebihkan, itu namanya elok dalam berhutang. Kalau sekiranya tidak mampu membayar, maka awak yang segera minta untuk kemudian diberi kelonggaran waktu. Jangan dipadiakan orang yang mengutangi awak tadi, berpikir panjang pikirannya dan semacamnya, ini yang panik menelpon padahal awak yang berhutang. Itu namanya elok dalam berhutang. Jadi orang-orang yang elok itu memang spesial. Bahkan kalau kita lihat dari dalil-dalil yang sebelumnya Bapak, dari ciri-ciri penduduk surga, dari ciri-ciri penduduk neraka, yang lebih banyak itu sebenarnya masalah akhlak mulia itu. Masalah akhlak mulia. Jadi Islam ini ibadah akhlak mulia. Ibadah dan akhlak mulia. Orang-orang yang mulia akhlaknya, saketek mana ibadahnya, insya Allah dia akan masuk ke dalam atau ciri-ciri di antara ciri-ciri dari penduduk surga. Dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sebaliknya Bapak Ibu, banyak ibadah yang dia kerjakan, tapi akhlaknya ternyata akhlak yang tidak menyenangkan. Banyak orang yang tidak suka dengan keberadaannya. Orang di rumah tidak suka dengan keberadaannya, pasangannya tidak suka dengan keberadaannya, anak-anaknya tidak suka dengan keberadaannya, tetangga dan kawan-kawan yang lain tidak suka dengan keberadaannya. Berarti ini adalah ciri dari penduduk neraka. Ada yang lainnya barangkali terkait dengan hal ini. Kata penulis rahimahullah ta'ala, diantaranya bisa dicalik dalam surat Maryam ayat 96. Dalam surat Maryam ayat 96. Dalam surat Maryam ayat 96. Ada ibu-ibu yang membaca? Lah lama ibu-ibu nak baca. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan bahwa Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka. Iya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Beramal soleh ini bisa dalam bentuk ibadah, bisa dalam bentuk kebaikan-kebaikan yang lain. Orang-orang yang beriman, kemudian dia beramal soleh, sayaj'alu lahumur rahman wudda. Allah Subhanahu wa taala akan menanamkan kasih sayang kepada mereka. Mereka diskusi orang-orang lain. Jadi orang-orang yang beriman dan dia orang-orang yang beramal soleh, suka berbuat kebaikan-kebaikan, artinya orang elok itu Bapak. Orang kalau lah elok, apa yang terjadi? Sayaj'alu lahumur rahman wudda. Allah SWT
akan menitipkan kasih sayang kepada orang-orang lain sehingga orang lain tadi mencintai mereka. Jadi kalau orang sudah beriman, dia sudah beramal soleh, dia suka melakukan kebaikan-kebaikan, orang lain itu oleh Allah SWT akan dibuat mencintai orang tadi. Orang lain akan senang dengan keberadaannya, orang lain akan menunggu-nunggu kehadirannya, orang-orang lain akan sedih kalau seandainya ini tidak hadir. Nah, itu namanya saya ja'alu lahumur rahmanu wudda. Allah SWT akan menitipkan kasih sayang kepada hati-hati orang lain sehingga hati mereka itu nanti cenderung untuk mencintai orang yang tadi disebutkan. Nah, ini keistimewaan dari orang-orang yang elok. Bahasa awaknya itu elok. Orang elok itu bahasa Ustaz, amanu wa amilu sholihat. Dia beriman, dia beramal soleh. Beramal soleh ini bisa dalam bentuk ibadah dan tidak cukup hanya dengan ibadah, dia melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Dia suka membantu, dia suka memberi, dia suka melakukan kebaikan-kebaikan. Dia adalah orang-orang yang baik, maka oleh Allah SWT akan ditanamkan kecintaan kepada hati orang lain untuk mencintai orang elok tadi. Nah, ini dalil dari bahwa orang soleh cirinya itu adalah dia akan dicintai oleh orang-orang lain. Dalam sebuah hadis yang lain dikatakan di mana Nabi SAW mengatakan dalam Sahih Muslim juga, Bapak Ibu, "Iza ahabballahu abdan," jika Allah mencintai seseorang karena dia beriman, beramal soleh, maka Allah SWT berfirman, "Ya Jibril, wahai Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbah." Sesungguhnya saya mencintai orang ini, maka cintailah orang ini. Qala, kemudian Allah SWT atau Nabi SAW bersabda, "Fayuhibbuhu," maka kemudian Jibril mencintai orang tadi. Summa yunadi fis sama, kemudian malaikat ini kemudian menyeru di langit. Kata malaikat, "Innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu." Sesungguhnya Allah SWT mencintai si fulan ini, maka oleh kalian yang ada di alam langit ini, cintailah orang ini. Maksudnya saya yang di alam langit, Bapak Ibu, para malaikat, para malaikat. Qala, maka Nabi SAW mengatakan, "Fayuhibbuhu ahlus sama." Maka kemudian semua malaikat-malaikat dan makhluk yang wallahu alam ada atau tidak yang lainnya, maka semua makhluk yang ada di alam langit tadi mencintai orang yang tadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa yudha' lahu al-qabulu fil ard. Kemudian Allah SWT akan menjadikan orang ini diterima di muka bumi. Diterima dalam artian disenangi, di mana berada orang sanang ini. Itu namanya yudha' lahul qabulu fil ard wa zukira fil baghdha'i mislu zalik. Kemudian orang-orang yang tidak disenangi oleh Allah SWT, orang-orang yang buruk juga nasibnya seperti itu. Maksudnya kebalikannya. Jadi kalau orang soleh, orang baik, orang elok itu Bapak Ibu, ketika Allah SWT sudah mencintainya, dicintai oleh Allah SWT, maka Allah SWT mengajak Jibril mencintai orang tadi. "Wahai Jibril, aku mencintai orang ini, cintailah orang ini." Maka Jibril mencintai orang tadi. Oleh Jibril nanti seluruh para malaikat, karena malaikat itu dipimpin oleh malaikat Jibril alaihissalam, maka dikerahkan oleh Jibril alaihissalam seluruh para malaikat untuk mencintai orang tadi. Kata Jibril alaihissalam, "Allah mencintai orang ini, saya mencintai orang ini, maka kalian harus mencintai orang ini." Maka kemudian seluruh yang ada di alam langit sana mencintai orang tadi. Setelah itu yang terjadi Bapak Ibu, kata Nabi SAW, "Fayudha' lahul qabulu fil ard." Kemudian orang ini akan diterima di muka bumi, orang ini akan disenangi, orang ini akan dijadikan oleh Allah SWT. Hati-hati hamba itu cinta, mencintai orang tadi, senang saja dengan hamba tadi. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, salah satu cirinya barangkali para ulama.
Barangkali banyak contoh-contohnya itu banyak Bapak Ibu, tapi salah satunya adalah contohnya itu adalah para ulama. Imam Asy-Syafi'i misalkan, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, imam-imam yang lain itu mereka sebagai bukti bagi kita bahwa orang ini dicintai oleh Allah, dicintai di alam langit sana, dan keberadaannya di muka bumi ini diterima, disenangi. Tidak hanya orang-orang yang ada di zaman beliau, tapi sampai hari kiamat orang-orang mencintai beliau. Itu luar biasanya kalau Allah sudah mencintai seorang hamba. Ini bukti yang nyata bagi kita bahwa ketika Allah SWT sudah mencintai seseorang, maka orang tadi akan dijadikan diterima, akan dijadikan disenangi oleh orang-orang yang ada di muka bumi. Tapi kalau sebaliknya, model itu orang kalau tidak disenangi oleh Allah karena dia adalah orang yang jahat, orang yang jarang melakukan kebaikan-kebaikan, maka Allah membenci orang tadi. Kata Allah SWT kepada Jibril alaihissalam, wahai Jibril, saya membenci orang ini. Maka Jibril alaihissalam kemudian membenci orang tadi. Kemudian mengatakan kepada seluruh malaikat yang ada di alam langit, sesungguhnya Allah SWT membenci orang ini, maka bencilah kepada orang ini. Maka seluruh malaikat yang ada di alam langit membenci orang tadi. Kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu? Maka orang ini kemudian juga dibenci di atas bumi. Jadi di langit, mulai dari Allah SWT, para malaikat Jibril alaihissalam, kemudian seluruh malaikat yang lainnya membencinya. Ketika mereka ini sudah dibenci di alam langit, mereka juga akan dibenci di alam dunia atau di muka bumi. Ini keadaan ketika seseorang menjadi orang baik dan orang jahat. Orang baik akan dicintai oleh Allah dan akan ditanamkan kecintaan oleh Allah SWT kepada hati-hati manusia yang lain. Tak perlu barangkali mencontoh ke imam-imam besar tadi. Awak saja misalkan Bapak, awak kalau elok, insya Allah anak-anak elok jawab, syukur jawab. Awak kalau elok keluarga, syukur jawab. Keluarga besar, syukur jawab. Awak kalau elok tetangga-tetangga, orang-orang dakik dengan awak, elok jawab. Kamu awak pai, ulang elok jawab. Itu kalau Allah SWT sudah mencintai seorang hamba, kemudian di alam langit sana mereka sudah dicintai oleh Allah SWT, Allah akan meletakkan kecintaan kepada makhluk minimal yang ada di sekitarnya untuk mencintai orang tadi, untuk senang dengan orang tadi. Itu tambahan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada seorang ulama mengatakan, namanya Abu Muhammad Abdul Haq, wa qad syuhida rijalun minal muslimina ulama'un salihuna kasura sana'u alaihim wa sulfal qulubi ilaihim fi hayatihim wa ba'da mamatihim. Ini yang tadi kita sebutkan sebagai contoh yang langsung bisa kita saksikan, itu adalah adanya orang-orang soleh, adanya para ulama-ulama yang sangat terkenal, di mana mereka selalu dipuji, mereka selalu disanjung, kebaikan-kebaikannya selalu disebut, padahal mereka sudah mati, tapi kebaikan-kebaikannya selalu disebut. Wa minhum man kasural musyayyi'una li janazatihi. Di antara bentuk yang lain itu adalah bentuk kecintaan makhluk kepada mereka adalah ketika mereka meninggal dunia, tiba-tiba manusia itu banyak yang menghadiri. Padahal tidak diundang, padahal tidak diundang, tapi orang-orang merasakan kehilangan, orang-orang merasakan kebaikannya selama ini, maka orang-orang dibuat cinta oleh Allah SWT ke dalam hatinya. Kemudian orang tadi tiba-tiba menggerakkan kaki supaya bersama-sama menyelenggarakan jenazah. Ini diantara dikatakan oleh para ulama itu Bapak, salah satu cara mencari orang elok dengan orang buruk, cari ketika meninggal dunia. Kalau ketika meninggal dunia orangnya banyak, tapi tidak paksaan yo. Ada dulu paksaan barangkali. Paksaan itu barangkali atasannya meninggal, bawahannya ke bawah seluruhnya wajib hadir. Itu namanya paksaan. Tapi yang kita maksud di sini adalah orang yang ketika meninggal dunia tidak ada bentuk paksaan untuk hadir, kemudian orang banyak berduyun-duyun orang datang.
mencalik jenazahnya, menyolatkan jenazahnya, menguburkan jenazahnya, berarti insya Allah itu petanda orang tadi adalah orang elok. Makanya kalau kita sambungkan dengan hadis yang lain, kata Nabi SAW, kalau seseorang ketika meninggal dunia, ketika dia disolatkan hadir 40 jamaah laki-laki dan perempuan untuk menyolatkannya, maka orang ini adalah orang yang insya Allah baik dan insya Allah dia akan terhindar dari azab kubur. Kan udah itu. Karena orang itu insya Allah adalah orang elok. Kalau yang hadir itu adalah yang tanpa paksaan, yang tanpa namanya Bapak ya tanpa paksaan lah. Adalah yang hadir sekali lagi ketika meninggal dunia bawahannya harus hadir sadarnya. Berarti itu hadirnya itu karena alasan profesi, alasan pekerjaan. Tapi yang kita maksud di sini yang 40 yang hadir tadi benar-benar hadir karena kebaikan-kebaikan yang pernah dia pernah kerjakan. Maka kata Nabi SAW, orang yang hadir ketika jenazahnya disolatkan 40 hadir untuk menyolatkannya, maka orang ini akan terhindar dari azab kubur karena orang ini adalah orang yang baik. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala, lamma mata Ahmad bin Hanbal, ketika meninggal dunia Imam Ahmad bin Hanbal, shalla alaihi muslimina, shalla alaihi minal muslimina ma la yuhsa. Orang-orang menyolatkan jenazahnya Imam Ahmad bin Hanbal ini jumlahnya tidak terhitung. Jumlahnya tidak terhitung, saking banyaknya. Fa'amara al-mutawakkal ayyam saha mawdi'as salah alaihi minal ard fawajada mawqifa alfa wa salasu mi'ati alfin wa nahwiha. Ini apa artinya ke Bapak Ibu? Fawajada mauqifa alfa wa salasu mi'ati alfin. Ini kalau alfa itu artinya ratusan ribu. Jadi di sini disebutkan 300 ribuan manusia kira-kira pada saat itu ya. 300 ribuan manusia hadir ketika jenazahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Dan 300 ribuan itu Bapak, 300 ribuan manusia tadi itu untuk zaman dulu. Kalau untuk zaman kini barangkali 300 ribu itu seketek ya, dibanding jumlah banyaknya manusia zaman kini. Tapi kalau zaman dulu manusia itu masih seketek, kemudian berkumpul sebanyak 300 ribu orang berkumpul untuk menghadiri jenazah beliau, itu adalah jumlah yang sangat banyak. Ini jumlah yang kata penulis rahimahullah ta'ala la yuhsa, tidak bisa terhitung barang banyaknya. Cuman diperkirakan sampai kepada alfa wa salasumi'ati alfin, kira-kira sampai kepada 300 ribu manusia. Intashara khabar mautihi aqbalan nas minal biladi yusalluna ala qabrihi. Ketika sampai berita meninggalnya Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, beritanya menyebar, kemudian orang dari semua penjuru, dari semua kota, waktu itu alun-alun negara-negara masih dipimpin oleh khalifah, semua kota-kota yang ada pada saat itu kemudian mendatangi kuburan menghadiri jenazahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Fasalla alaihi ma la yahsa. Kemudian mereka solat, jumlah yang solat tidak terhitung barang banyaknya, dan barangkali mereka menyolatkan hadir, kemudian pulang lagi yang banyak tadi, kemudian yang belum sempat menyolatkan, mereka kemudian menyolatkan jenazah Imam Ahmad bin Hanbal. Walamma mata al-Auza'i, dan begitu juga ketika meninggal dunia Imam al-Auza'i, ijtama'a lis-salah alaihi minal khalqi ma la yuhsa. Ketika beliau meninggal dunia, sama bahwa orang-orang yang hadir ketika jenazahnya diselenggarakan itu jumlahnya tidak terhitung. Bahkan kata penulis rahimahullah ta'ala, di sini disebutkan Bapak Ibu, annahu aslama fi zalikal yawm, ketika meninggal Imam Ahmad bin Hanbal, aslama, masuk Islam pada hari itu juga, min ahli zimmati al-yahuda wan nasara, dari ahli zimmah
orang-orang yang ada di Imam Ahmad di mana meninggalnya Bapak Ibu? Di Irak kalau tidak salah ya. Imam Ahmad meninggal dunia itu di Irak. Nah, ketika beliau meninggal dunia itu, orang-orang masuk ke dalam agama Islam. Barang yang masuk Islam itu Bapak Ibu dari orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani kebanyakannya. Barang yang masuk Islam salasina alfan, 30.000. Itu meninggal dunia beliau masuk Islam baru orang Bapak Ibu 30.000. Itu meninggal dunianya. Bukan ketika berdakwah menghadiri orang berdakwah di hadapan orang-orang Nasrani, di hadapan orang-orang Yahudi, tidak. Tapi beliau ketika meninggal dunia, beliau tidak mengecek sama sekali. Tapi caliklah keadaan beliau ketika meninggal dunia, saking Allah SWT mencintai mereka-mereka ini, Imam Ahmad bin Hanbal ini, Allah jadikan para malaikat yang di langit mencintainya. Orang-orang yang ada di muka bumi mencintai beliau. Bahkan orang-orang yang bukan dari kaum muslimin jatuh cinta kepada beliau, padahal beliau telah meninggal dunia. Bentuk kecintaannya, mereka-mereka ini kemudian masuk ke dalam agama Islam pada hari itu juga, ketika beliau meninggal dunia, karena melihat keagungan dan kebesaran dari seorang imam yang namanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Jadi di sini disebutkan masuk Islam ketika meninggal dunia itu adalah sebanyak 30.000 manusia. Ra'u min qasratil khulq ala janazatihi walamma ra'u minal ajab fi zalikal yaum. Kenapa mereka masuk Islam? Ketika mereka melihat banyaknya orang yang mencintai Imam Ahmad, dan ketika mereka melihat ada banyak keanehan, keajaiban yang ada pada hari meninggalnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Jadi ini yang tadi kita katakan bahwa Allah SWT ketika sudah mencintai seseorang, Allah membuat hati manusia itu mencintai mereka. Itu kaidah dasarnya itu. Kalau kita ingin melihat kita dicintai oleh Allah SWT, kita ini adalah orang elok, maka cara mencari itu adalah seberapa banyak orang mencintai awak, seberapa banyak orang suka kau. Itu cara di antara cara mencari awak ikut termasuk orang elok atau tidak. Itu kembali ke situ. Nah, kemudian penulis menambahkan satu cerita lagi Bapak Ibu. Walamma mata Sahal bin Abdullah At-Tastari, bukan At-Tashtari ya, At-Tastari. Ketika meninggal dunia Sahal bin Abdullah rahimahullahu ta'ala, inkabban nasu ala janasihi wa hadaraha minal khalqi ma la ya'lamu Allah. Ketika beliau meninggal dunia juga sama seperti tadi, hadir orang untuk menghadiri jenazah beliau dengan jumlah yang sangat tidak terhitung, tidak ada yang tahu kecuali Allah SWT. Wa kanat fil baladi dajjah, dan di tempat beliau meninggal dunia tadi Bapak Ibu, ada keributan. Dajjah itu suara saking banyaknya orang, kemudian banyak keributan. Artinya dari saking banyaknya suara, bukan artinya banyak pertengkaran, tidak. Fasami'a biha Yahudiyyun syaikhun kabir. Kemudian ada seorang Yahudi yang sudah tua yang mendengarkan. Fakharaja, kemudian Yahudi ini keluar. Falamma ra'al janazata soha, ketika dia melihat jenazah dari Sahal bin Abdullah tadi, dia berteriak. Kata si Yahudi ini Bapak, hal tarawna ma ara, apakah kalian melihat apa yang saya lihat? Qalu wa ma tara. Kemudian orang-orang yang menghadiri tadi bertanya ke si Yahudi, apa engkau lihat? Qala, maka si Yahudi mengatakan, ara qauman yanziluna minas sama yatamassahuna bil janazah. Saya melihat ada makhluk-makhluk yang turun dari langit yang juga menghadiri jenazah. Ini luar biasa. Jadi yang mencalik keajaiban tadi justru orang Yahudi. Kalau orang Islam barangkali memang sudah yakin Bapak Ibu bahwa orang-orang elok itu kalau meninggal dunia banyak malaikat yang turun, banyak malaikat yang menaungkan sayap-sayapnya ketika orang elok meninggal dunia. Tapi kok langsung diperlihatkan oleh Allah SWT, tapi bukan kepada orang-orang Islam,
bukan kepada orang-orang Islam yang menghadiri jenazah dari Sahal bin Abdullah, tapi justru yang menceli itu adalah seorang Yahudi. Summa aslama wa hasuna islamu. Kemudian dia menyatakan keislamannya dan Islamnya kemudian membaik. Nah, ini cerita yang ditulis oleh penulis rahimahullah taala terkait dengan ketika meninggalnya Sahal bin Abdullah At-Tastari. Kemudian beliau melanjutkan, wa yuqalu, dan dikatakan, innal ka'bata lam takhulla min tawafi ta'ifun yatufu biha illa yawma mata al-Mughirah bin Hakim. Kata penulis rahimahullah taala, yang namanya Ka'bah itu tidak pernah sepi dari orang yang tawaf. Selalu ada orang yang tawaf, kan benda itu Bapak Ibu. Selalu ada yang tawaf. Bahkan kalau di zaman jahiliyah dulu, kalau tidak ada yang tawaf, burung yang tawaf di sekeliling Ka'bah. Nah, kata penulis rahimahullah taala, tawaf itu, Ka'bah itu pernah sepi sekali saja. Kapan itu kejadiannya? Ketika meninggalnya Al-Mughirah bin Hakim. Saking ketika beliau meninggal dunia, orang-orang itu sibuk mengurus jenazah beliau, menghadiri jenazah beliau, sampai-sampai kemudian Ka'bah itu kosong. Orang Pai kesaduannya ke situ. Ini yang saking menunjukkan kepada kita bahwa orang ini adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT, sehingga apapun dilakukan. Sadang tawaf, kemudian nyopai menghadiri, sehingga sampai-sampai Ka'bah itu kosong, tidak ada yang tawaf, dan itu kejadiannya adalah ketika meninggalnya Al-Mughirah bin Hakim. Fa innaha khallat lintisharin nasi li janazatihi tabarrukan biha wa ragbatan fis salati alaiha atau alaihi. Bahwa kenapa Ka'bah itu kosong? Karena orang-orang sadonya tahu dengan beliau, kemudian ingin dan tidak ingin ketinggalan untuk menghadiri jenazah dari Al-Mughirah bin Al-Hakim radhiyallahu taala anhu. Jadi ini yang tadi kita katakan bahwa orang-orang baik itu ciri-ciri penduduk surga. Bahwa ciri orang baik itu cirinya adalah dia disenangi oleh orang lain. Semakin banyak yang senang jawab, semakin menunjukkan awak adalah orang baik. Semakin banyak yang banci jawab, berarti semakin menunjukkan bahwa kita adalah orang yang tidak elok. Barangkali ada pertanyaan, Ustaz, ada je orang disukai oleh orang lain, tapi yang menyukai itu orang-orang buruk. Kira-kira yang disukainya tadi orang elok atau tidak, Bapak Ibu? Jawabnya tidak. Yang menyukainya orang-orang buruk saudara. Ini disukai oleh orang, tapi yang menyukai orang-orang buruk saudara. Orang baik yang disukai tadi atau tidak, Bapak Ibu? Jawabannya tidak. Jadi kita garis bawahi, orang yang baik itu adalah disukai oleh orang lain, dan orang lain itu adalah orang-orang yang elok. Orang yang elok yang menyukai awak. Orang yang elok yang menyukai awak. Tapi kalau yang menyukai kita itu adalah orang-orang yang buruk sadanya, berarti awak juga orang buruk. Awak rajin penggibah, yang sanang ke awak penggibah sadanya, berarti awak orang buruk. Tidak orang elok. Orang penggibah itu kan sanang, banyaknya orang sanang. Yang suka itu adalah orang-orang yang memang suka penggibah. Kan ada itu. Yang suka minum minuman keras, barangkali nyokayo rayu dan semacamnya, banyak juga kawan-kawannya yang suka jenyo. Banyak yang suka jenyo. Cuman saya yang suka ke Bapak, yang kawan-kawan yang suka minuman keras. Makanya suka ke orang tadi, apakah orang ini menjadi elok, menjadi baik tiba-tiba? Jawabannya tentu tidak. Karena orang tadi menyukai, yang menyukai itu adalah orang-orang buruk. Sama aja orang panduto misalkan Bapak yang suka menipu, yang suka suka menipu, suka berdusta misalkan. Banyak orang yang suka kayak yang suka itu yang biasa suka berdusta juga. Berarti orang tadi bukan orang yang Jadi yang dimaksud di sini, ketika kita itu orang baik, kita disukai oleh orang-orang baik. Kalaupun ada orang-orang yang jahat yang menyukai orang, tapi yang lebih banyak itu adalah orang-orang baik.
memang ada orang-orang baik itu Bapak, sampai-sampai orang jahat suku aja kayaknya. Itu saking luar biasanya berarti. Tapi kalau isi dari orang yang menyukai orang tadi orang buruk sadanya, berarti orang buruk itu. Tapi kalau yang menyukai itu adalah banyak orang elok, tapi ada juga orang-orang jahat yang suka kayaknya, berarti orang itu insya Allah orang yang baik. Itu menunjukkan saking elok orang tadi, sampai-sampai orang buruk sampai menyukainya. Itu saking eloknya. Nah, jadi namanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini ciri dari penduduk surga. Dan juga sebenarnya penduduk neraka yang lain itu adalah bahwa orang ciri penduduk surga dan neraka itu adalah dicari saya yang menyukai mereka, disukai atau tidak. Dan yang kedua, saya yang menyukai mereka. Kalau disukai oleh orang-orang yang elok, atau bahkan ada juga orang-orang jahat yang menyukainya, tapi lebih banyak orang-orang baiknya, insya Allah itu petanda orang ini adalah orang yang elok, orang yang baik. Orang ini ciri dari penduduk surga. Tapi sekali lagi, kalau penduduk neraka itu adalah orang yang dibenci oleh orang lain, kalaupun disukai oleh orang lain, hanya disukai oleh orang-orang yang jahat. Hanya disukai oleh orang-orang yang jahat. Nah, itu ciri dari penduduk surga dan neraka yang lain. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kapan awak itu bisa disukai di orang lain, Bapak Ibu? Kalau awak elok. Nah, pertanyaan berikutnya, kapan awak itu bisa dikatakan elok? Kapan awak ciri-ciri orang yang elok itu, Bapak Ibu? Ya, insya Allah nanti dia akan disukai di orang lain. Ciri-cirinya, Bapak Ibu, ada salah seorang ulama, kita ringkaskan saja, Bapak Ibu, waktu sedikit lagi. Ciri-ciri orang yang elok itu ada 10. Ciri-ciri orang elok itu ada pada Bapak Ibu, ada 10 ciri-ciri. Dan namanya silahkan dicari yang 10 ke Bapak Ibu. Insya Allah kalau ada yang 10 ke dia awak, insya Allah awak orang elok, awak akan disukai oleh Allah SWT, dan Allah akan menjadikan orang lain suka awak. Insya Allah kalau oleh ikhlas ya, kalau oleh ikhlas. Ciri-cirinya Bapak Ibu. Di sini dikatakan kata Syekh Yusuf bin Asbaq rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan ciri orang elok itu ada 10. Yang pertama, tidak suka bertangka. Qillatul khilaf, tidak suka bertangka. Ya, kalau lah ada bertangka, ada tanda-tanda ke bertangka, hanya menahan diri. Lah agak emosi-emosi orang lain nampak dia Bapak Ibu, atau lawan bicaranya nampak ujung-ujungnya ke bertangka, ke mau bercakap, makanya menahan diri. Yang harusnya dia bisa mengecek, dia tahannya kecek tadi supaya tidak terjadi pertengkaran. Itu berarti orang elok. Dia tidak suka bertengkar, dia sukanya damai saja. Sukanya damai. Dibicarakan elok-elok, tidak suka bertengkar, tidak suka bertengkar. Qillatul khilaf, namanya qillatul khilaf, tidak suka bertengkar. Baik dalam urusan duniawi, terlebih dalam urusan agama. Dalam masalah pitih, dalam masalah balanjo, dalam masalah tetangga dan segala macamnya tidak suka. Termasuk juga tidak suka bertangkar dalam urusan agama. Itu berarti kadang-kadang ada dulu sebahagian Bapak yang suka bertangkar. Dicarinya pendapat dari para ulama yang kira-kira bisa memancing emosi orang lain. Itu yang disampaikan. Seperti kini misalkan awak orang Islam mencari perjuangan rakyat Palestina misalkan, atau perjuangan dari para pejuang Palestina. Mereka mati-matian menjaga tanah mereka, mereka mati-matian berjihad di sana, mereka banyak menjadi korban dari kebiadaban orang Zionis Yahudi. Satu orang ratu-ratu di seluruh dunia mencela orang Yahudi, tapi ada orang Islam yang bilang yang justru yang dicelanya kawan awak orang Islam. Sakit pajaga. Itu orang sakit, orang tidak elok, suka mencari pertengkaran, suka mencari baan dan kagaduh. Itu berarti orang tidak elok. Tapi orangnya dokter Ustaz tidak masalah. Karena ilmu ke Bapak, kadang-kadang ilmu ke Bapak, ada orang yang sekete ilmunya tapi berkah. Ada orang yang banyak ilmunya tapi tidak berkah. Memberi gaduh sih kerja. Ini lah doktor,
ilmunya lah tinggi lah banyak, tapi akal jo perasaan kurang. Akal jo perasaannya kurang. Barangkali selama itu memang tidak biasa akalnya dan perasaannya untuk berhati-hati, mengecek, mengambil tindakan dan semacam, sehingga nanti yang timbul itu adalah setiap yang mengecek orang lain ada yang membuat kegaduhan. Nah, itu berarti orang-orang yang tidak elok. Kalau nyoba membahas masalah fikih, selalu yang diangkat itu adalah masalah-masalah orang supaya bisa cakap. Orang supaya bisa membenci satu dengan yang lain. Orang bisa tidak nyaman sesama muslim berdaki-dakian. Itu berarti orang itu orang yang tidak elok. Aku pernah mendengar dulu waktu di Jakarta, Bapak, dan itu salah seorang pembesar dari sebuah kelompok yang belum tidak sebutkan, sekte sebuah kelompok. Kecilnya Bapak Ibu, orang-orang berkhutbah, dalam khutbahnya berwasiat takwa. Kan ada itu dalam khutbah Jumat, kan salah satu rukun dari khutbah Jumat itu adalah harus wajib berwasiat takwa. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecil ustaz ke Bapak Ibu, orang-orang menyuruh orang lain bertakwa, inyo sudah tidak bertakwa. Cirinya tidak bertakwa, janggunya tidak ada. Apa iya gara-gara janggu saja orang tidak bertakwa? Janggu itu masalah perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan wajib dipelihara, ada yang mengatakan sunnah dipelihara, ada yang mengatakan tidak masalah dipotong. Itu masalah khilafiyah. Masalah yang tidak bisa menjadi patokan itu orang itu bertakwa atau tidak. Barangkali mengambil pendapat yang mengatakan sunnah, barangkali mengambil pendapat yang mengatakan boleh untuk memotong janggut, sehingga tidak bisa itu dijadikan patokan orang tadi bertakwa dengan janggut atau tidak janggut. Tapi dia ini membuat provokasi kepada jamaahnya, khotib menyuruh orang bertakwa, sedangkan dirinya sudah tidak bertakwa. Nanti akibatnya kira-kira Bapak sebagai jamaah nanti mengira kalau lah naik khotib dicari jangguitnya dulu. Kalau berjanggut berarti orang bertakwa. Dengar khutbahnya, amalkan khutbahnya. Tapi kalau yang naik mimbar nanti orang yang tidak berjanggut, berarti orang itu tidak bertakwa. Lalu dia dengar inyo saja yang menyuruh bertakwa tidak bertakwa, akan kasih kebaikan. Jadi membuat orang-orang lain sesama kaum muslimin itu menjadi antipati kepada yang lain, menjadi benci kepada yang lain. Itu orang-orang yang buruk akhlaknya, walaupun ustaz gadang misalnya, tidak masalah. Akhlak itu Bapak, nilainya sangat-sangat besar dalam agama Islam. Akhlak ini tidak bisa diukur dengan banyaknya ilmu pengetahuan. Ada orang-orang yang banyak ilmu pengetahuannya, akhlaknya tidak ada. Itu yang paling berbahaya itu. Yang paling bahaya. Karena oleh para ulama itu dikatakan di antara yang merusak Islam itu Bapak Ibu, di antara yang merusak Islam itu adalah yang paling besar itu adalah allazina ya'lamuna wa la ya'malun. Orang yang banyak ilmunya, tinggi ilmunya, tapi ilmunya tadi tidak sesuai dengan amalan keseharian. Ilmunya tinggi, hafal Al-Quran, hafal hadis sekian hadis, hafal dengan sanadnya, dengan perawinya, banyak hafalnya, tapi akhlaknya ternyata diantaranya adalah suka mengadu domba orang lain, suka menanamkan kebencian kepada orang lain, kepada sesama saudara sesama muslim. Ini orang-orang yang dinamakan sebagai orang-orang yang buruk akhlak. Orang yang buruk akhlaknya itu adalah orang-orang yang suka membuat kegaduhan, Nah, orang yang elok akhlaknya, orang-orang yang suka menghindar dari kegaduhan. Aku Bapak Ibu yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, baca dalam masalah fikih ketika ada perbedaan pendapat dari para ulama, aku berusaha selagi kuat dalil-dalil yang mereka sampaikan, aku berusaha memilih dari pendapat tadi yang biasa diamalkan. Aku tidak berusaha mencari pendapat-pendapat yang asing bagi masyarakat sehingga nanti membuat kegaduhan. Jadi kalau ada pendapat dari para ulama, dalil-dalilnya ada, dalil-dalilnya kuat, maka pilih saja yang biasa dikerajukan dari masyarakat. Tidak perlu menampakkan diri supaya orang tahu ilmunya hebat, kemudian mengambil pendapat yang berbeda dengan orang lain. Tidak perlu itu. Karena ini justru akan memunculkan
kegaduhan, akan memunculkan ketidaknyamanan di tengah-tengah masyarakat. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, orang yang akhlak mulia itu adalah tidak suka membuat gaduh. Ngaji itu orang sajuk katanya. Tidak dengan mengaji orang sakit hati ke orang lain sadul, membanci, cari orang lain meraku, cari orang lain meraku. Nah, itu berarti orang yang mengaji, yang ngajar itu tidak elok orang, tidak elok orang. Jadi orang-orang yang seperti ini namanya adalah orang-orang yang suka membuat kegaduhan. Islam itu mengajak, bukan mencerai-beraikan sesama kaum muslim. Itu yang pertama. Jadi orang yang elok itu ciri yang pertama adalah tidak suka bertengkar, tidak suka mencari keributan, tidak suka membuat kegaduhan. Itu yang pertama. Yang kedua, husnul insafi. Dia adil menilai saudaranya. Adil. Ada orang elok jatuh dalam keburukan, jatuh dalam kemaksiatan, ini tidak langsung mencela habis-habisan, karena banyak juga kebaikan yang dia lakukan. Ada banyak kebaikan yang pernah lakukan. Jadi kalau buruk Bapak, kalau buruk lah sekian banyak kebaikan orang berbuat baik kawak, nanti ketika nyubuh buruk kawak sekali awak langsung mencela. Nah, itu berarti awak buruk namanya. Awak namanya orang buruk. Tapi kalau elok itu adalah dicaliknya pandai menimbang. Bara banyak orang tuh melakukan kebaikan kayaknya, kini dia melakukan keburukan. Pantas saja, tidak masalah. Yang namanya manusia. Lah banyak yang melakukan kebaikan, kini dia jatuh dalam berbuat buruk kepada awak, itu hal biasa. Tidak perlu kemudian awak mencela habis-habisan. Karena dia sudah selama ini berbuat elok. Sama jawab, jangan jauh-jauh mencari barangkali Bapak. Pasangan awak sendiri misalkan. Pasangan awak sendiri, suami awak, kira-kira elok atau banyak eloknya atau banyak buruknya Bapak Ibu? Banyak elok. Maka ketika pasangan awak tadi melakukan keburukan, jangan awak langsung mencela, jangan mangkek suara, jangan majak bertengkar dan semacam. Lah masih banyak kebaikan-kebaikan yang lain yang pernah dia lakukan. Nah, itu namanya orang elok. Orang elok itu Bapak pandai mencari sisi kebaikan dan menimbang-nimbang dengan sisi keburukan. Nah, itu orang yang elok. Jadi itu namanya Bapak di antara ciri-ciri orang yang baik. Yang kedua itu adalah husnul insaf. Dia adil ketika melihat orang lain. Ada orang yang satu orang ada kebaikan, ada keburukan. Dima yang harusnya dia melakukan tindakan tadi Bapak, dicari kalau kebaikannya jauh lebih banyak, bersabar saja, biar saja. Karena kebaikannya lebih banyak. Barangkali ditegur, barangkali diingatkan, tidak masalah. Tapi untuk mencelanya jangan, karena kebaikannya lebih banyak. Yang apa-apa juga itu. Mencari istri kadang-kadang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sekali-sekali tidak memasak, sekali-sekali asin makanannya. Jangan bilang langsung ketika asin makanan tadi. Karena selama kau masak, alhamdulillah lebih banyak lamanya daripada tidak lama. Nah, jadi ketika asin jangan langsung bilang. Contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau pulang ke rumah tidak ada makanan, tidak ada istrinya memasak dan semacam. Nabi tidak ada bilang. Nabi langsung mengatakan izan inni shaim. Kalau begitu aku puasa. Karena Nabi SAW salamukullah dilayani, beliau lah diberikan makanan dan semacamnya. Sekali-sekali tidak ada makanan, Nabi tidak bilang. Nabi tidak bilang. Beliau langsung menyatakan kalau begitu aku puasa. Jadi itu ciri yang kedua dari orang yang elok. Insya Allah ciri yang berikutnya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Alhamdulillah waktu suruk sudah masuk. Ini yang bisa kita sampaikan. Bahwa ingin kita simpulkan sedikit Bapak Ibu, walaupun belum selesai, bahwa ciri dari penduduk surga itu adalah orang elok. Orang elok itu bahwa ciri-cirinya orang elok itu disukai oleh orang-orang elok yang lain. Semakin elok awak, semakin banyak orang elok yang lain yang menyukai awak, dan sebaliknya semakin buruk awak, semakin banyak orang-orang yang tidak menyukai awak. Nah, itu barangkali kajian kita pada subuh hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf banyak salah dan khilaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.